Selamat pagi Bu Anjo, di sini aku mau membagikan apa yang kita dapatkan selama wawancara. Jadi yang pertama itu bagaimana perubahan harga atau bandingan harga pada bulan sebelumnya. Jadi di sini tuh faktor penyebabnya kenaikan harga di pasar unit kecil itu karena apa ya? Faktor yang menyebabkan kenaikan harga suatu produk dalam pasar unit kecil itu adanya peningkatan permintaan dalam konsumen lainnya. Terus tuh kenaikan biaya produksi, kebijakan moneter yang ekspansif, defisit anggaran pemerintah, dan ekspektasi inflasi. Terus yang kedua itu menganalisis dampak kenaikan harga terhadap pedagang kecil itu karena apa ya? Pedagang kecil itu seperti toko peralatan sekolah itu mulai apa ya? Mulai naik karena tuh mereka tuh harus menghadapi peningkatan biaya barang atau bahan baku. Jika harga jual dinaikkan, hal ini dapat menurunkan daya pembeli pelanggan. Terus terutama di tengah inflasi yang beresiko mengurangi penjualan, pedagang kecil juga kesulitan bersaing dengan toko besar lainnya yang memiliki daya beli lebih kuat dan mungkin harus mengurangi variasi atau kualitas produk untuk menekan biaya. Semua itu didapat menurunkan keuntungan, meningkatkan tekanan mental, dan bahkan memaksa beberapa pedagang untuk menutup usaha mereka jika kesulitan beradaptasi dengan perubahan harga. Terus dalam respon konsumen itu mereka tuh kayak apa ya, kayak nyepelein harga gitu. Jadi mereka juga tuh kayak ngelupain barang yang mau mereka beli, yang diinginin, atau yang melupakan pembeli lah pokoknya gitu. Jika harga suatu produk naik ke titik di mana konsumen harus berhenti membeli barang terlalu banyak hal lain, mereka itu akan berhenti membeli produk lainnya. Karena kan harga kenaikan relatif tuh menyebabkan penurunan jumlah permintaan lainnya. Permintaan yang tidak elastis berarti konsumen lebih bersedia membeli suatu produk bahkan setelah harga naik. Elastis yang tinggi berarti kenaikan harga yang kecil sekalipun dapat menurunkan permintaan secara signifikan. Terus yang keempat tuh kondisi penjual setelah terjadi kenaikan harga itu kayak apa ya, harga biasanya tuh mengalami penurunan, terutama jika daya beli konsumennya tertekan, cenderung lebih selektif dalam belanja, mengurangi jumlah pembeli, atau mencari alternatif yang lebih murah. Terus yang kelima itu bijaksana moneter itu yang perlu dilakukan untuk pemerintah mengatasi masalah kenaikan harga, yaitu mengatasi inflasi, kebijakan moneter, dan fiskal. Pemerintah perlu melakukan kebijakan ekonomi makroekonomi dalam kaitannya dengan pencapaian target inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian siap negara perlu ningkatin lagi gimana caranya harga tersebut tuh sedikit dikurangin supaya konsumen itu tidak pusing sama kenaikan harganya gitu. Terus pemerintah juga tuh harus menjaga stabilitas ekonomi sesuai dengan tantangannya yang dihadapi. Kebijakan moneter, stabilitas harga dapat dijaga dengan mengupayakan agar jumlah uang yang beredar di masyarakat juga ikutan stabil dalam kondisi apapun. Ekonomi yang baik akan ditandai dengan tingkat harga barang yang stabil, harga barang terjangkau oleh masyarakat sehingga daya beli masyarakat. Jadi refleksinya yaitu konsumen tuh harus paham sama kenaikan harganya. Ketika harga mulai naik tuh konsumen harus mengerti apa yang harus konsumen lakukan. Jadi jangan kayak seenaknya gitu. Jadi konsumen itu harus mengerti bahwa barang produksi udah naik itu harus memahami, oh jadi segini barangnya. Terus jangan seenaknya bisa nawar yang lebih murah lagi. Terus di situ juga kan
suatu produk tuh mulai naik lebih tinggi. Hal tersebut itu kan dikarenakan pendapat suatu produk lebih mahal dari sebelumnya. Maka dari itu kenaikan harga mulai melonjak lebih tinggi. Upaya yang harus dilakukan yaitu harus pintar-pintarnya kita tuh menyimpan uang. Gimana caranya tuh kita tuh harus bisa yang namanya tuh menabung untuk biar kita tuh bisa mendapatkan beli sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.